Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Maulana Aprizal dengan NPM C1A240003. Di sini saya akan menjelaskan tentang polis asuransi. Dan yang pertama, ada pengertian polis. Polis adalah akta atau dokumen yang tertulis yang dibuat oleh penanggung sebagai bukti telah terjadinya perjanjian asuransi pertanggungan antara penanggung dan tertanggung. Dan yang kedua, ada dasar hukum. Di sini dasar hukumnya ada 4. Yang pertama, ada KUHD pasal 255, kewajiban untuk membuat perjanjian asuransi secara tertulis dalam bentuk polis. Dan yang kedua, ada KUHD pasal 256 yang mengatur unsur-unsur minimum yang wajib dimuat dalam isi polis. Yang ketiga, KUHD pasal 257 sampai 258 yang mengatur saat mulai berlakunya perikatan kekuatan pembuktian polis. Dan yang terakhir, yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur penyelenggaraan usaha asuransi secara menyeluruh termasuk perlindungan pemegang polis. Selanjutnya ada 3 fungsi polis, yaitu yang pertama, ada alat bukti perjanjian untuk membuktikan telah terjadinya kesepakatan asuransi antara kedua belah pihak. Yang kedua, ada dasar penyelesaian klaim yang menjadi acuan utama dalam bentuk menentukan hak dan kewajiban saat klaim diajukan. Yang ketiga, ada pedoman pelaksanaan yang mengatur ruang lingkup jangka waktu dan ketentuan khusus pentanggung. Selanjutnya ada unsur-unsur wajib dalam polis. Di sini ada 8 unsur-unsur yang wajib dalam polis. Yang pertama, hari dan tanggal. Yang kedua, nama lengkap. Yang ketiga, objek pertanggungan. Yang keempat, jumlah uang. Yang kelima, risiko. Yang keenam, saat mulai dan berakhirnya risiko yang tertanggung. Yang ketujuh, ada premi. Yang kedelapan, ada janji-janji khusus dan syarat-syarat tambahan lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum dalam polis asuransi. Yang pertama, insurable interest. Tertanggung wajib memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas objek pertanggungan. Yang kedua, ada utmost good faith. Kedua belah pihak wajib beretikat baik dan mengungkapkan fakta material secara jujur. Yang ketiga, ada indemnity, ganti rugi yang diberikan sebesar kerugian nyata, bukan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, ada subrogasi, hak penanggung menuntut pihak ketiga setelah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Yang kelima, ada proximate cause, klaim yang ditentukan berdasarkan sebab aktif dan efisien yang menimbulkan kerugian. Dan yang keenam, ada contribution, pembagian beban ganti rugi secara profesional bila objek diasuransikan ganda. Nah, selanjutnya, jika polis tidak diterbitkan, perjanjian asuransi tetap sah, mengikat sejak kesepakatan tercapai dalam asas konsensual pasal 257 KUHD. Polis ini berfungsi sebagai alat bukti, bukan syarat sahnya perjanjian. Ketiadaan polis dapat dibuktikan dengan alat bukti lain. Apabila isi polis tidak memenuhi unsur pasal 256 KUHD, ketentuan tersebut dapat menimbulkan sengketa penafsiran yang diselesaikan menurut maksud para pihak dan kebiasaan dalam usaha. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Apabila isi polis tidak memenuhi unsur pasal 256 KUHD, ketentuan tersebut dapat menimbulkan sengketa
penafsiran yang diselesaikan menurut maksud para pihak dan kebiasaan dalam usaha perasuransian. Meskipun bersifat sebagai alat bukti, kejelasan dan kelengkapan isi polis tetap krusial untuk mencegah sengketa serta menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Baik, segini yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.